Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa sehat. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba bereksperimen dari berapa produk ya. Ini salah satunya. Jadi produknya kita sebutkan aja ya. Air Karoma, kemudian air aqua, air filter guys. Kemudian ada Lasga, minuman larutan pinggang. Kemudian ada Sprite. Kemudian ada Ras. Dan ada air bak kita atau air yang langsung kita bisa dapatkan di sini. Kemudian ada nih guys, namanya teh sari pon. Kemudian ada tester, ada tadi. Oke. Jadi sebelum itu kami ingin memperkenalkan sedikit guys. Jadi kita ada yang namanya air Karoma. Jadi air Karoma ini adalah air kesehatan hasil penelitian ilmuwan Jepang selama 30 tahun dari air Zam-Zam. Nah, maka hasil dari penelitian mereka menciptakan satu mesin ya. Maka akhirnya sekarang berdirilah perusahaan yang namanya Enagic ya. Yang memiliki itu adalah Mr. Oshiro. Nah, ini namanya air alkali. Jadi saya ada membaca artikel bahwasanya orang-orang ataupun siapapun yang mereka tidak percaya dengan air alkalin, sama saja mereka tidak percaya dengan air Zam-Zam. Nah, berarti mereka meragukan air Zam-Zam. Kenapa? Karena memang air Zam-Zam ketika diukur pH-nya itu pH-nya pH alkali. Oke. Jadi kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja guys, kita coba tes pH. Pertamanya ada air Karoma. Air Karoma. Ini sudah kita buat sedikit lagi. Kemudian ada air Fitoma. Kemudian ada air Lasga. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Sprite ya. Dan ini dari komponen lain Sprite dan juga Fanta, Maison dan seterusnya. Kemudian ini ada air rumah atau air sinar. Kita langsung saja kita tes pH testernya. Jadi bisa kita lihat guys, ya. Berubah menjadi warna biru. Ini berubah menjadi warna hijau. Nah ini air Lasga dan Sprite berubah menjadi warna kuning. Ini berubah menjadi warna hijau. Ini adalah pH tester. Jadi kalau menurut ilmu pH tester, maka kita lihat pertama dari sini. pH air Karoma itu guys, air Karoma itu 9,5. Air aqua kita lihat nih, warnanya hijau kan. Tapi air aqua ini itu udah pH pure guys, sudah bisa 7,5 ataupun 7 ke atas, belum mencapai alkali. Nah guys, jadi ini pH-nya pH asam lemah sekitaran 4 sampai 5. Jadi ini jangan terlalu banyak mengkonsumsinya guys ya. Nah ini dia guys air rumah kita ukur dengan air kemasan lebih baik guys ya. Kemudian juga kita akan memperlihatkan ini dia air Karoma ternyata memiliki manfaat dan pH tertinggi. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana dengan betadine. Jadi betadine ini guys, ini ibaratkan racun yang setiap hari kita minum. Contohnya dari apa? Nanti kita nyuci beras ada pestisida, merokok, apalagi yang merokok, kemudian juga masak, ya kan? Masak kita pakai apa namanya minyak, itu kan kurang sehat juga guys. Merokok, endormi dan seterusnya banyak ternyata racun yang kita konsumsi setiap hari, mungkin itu racunnya skala rendah ya. Jadi maka kita bisa lihat bagaimana setelah ini. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menuangkan ini kepada air tadi. Ini kita lihat guys, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat 8, oke. Yang pertama kita akan menuang airnya dengan air apa tadi guys. Jadi air kita di bawah sampai sini. Kita lihat. Kemudian air sitomat. Nah, tadinya mungkin sampai sekitar 98 ya. Air sitomat. Dan kita akan menggunakan air Karoma. Ini salah satu racun dalam tubuh kita. Air yang termasuk ini tadi ya sekitar 7,8. Kemudian ini dengan air aqua, air sitomat, kita lihat guys. Jadi dia belum bisa menetralisirkan racun. Contoh racunnya itu betadine. Nah, maka kita bisa lihat guys air Karoma. Nah, jernih. Nah, kita bandingkan dengan air aqua. Kan jernih dia. Oke. Jadi kita terbukti guys. Jadi alhamdulillah air Karoma ini bisa membantu menetralisirkan racun yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Coba kita tes. Kita tuangkan dengan air Karoma. Ya. Bisa lihat. Nah, ini kan kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar dulu. Ini kan guys. Kita hanya
menit. Nah, jadi dia bisa menetralisirkan air ataupun racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini guys, ini kan. Oke, selesai kita dengan betadine, kita tuang ya guys ya. Oke, ini kan pH-nya masih ada tadi guys. Coba ya, kita tuang dengan air api. Jadi dia masih kuning guys. Cuman yang lele segar ini dia agak hampir ke purit. Nah, jadi kalau yang ini tidak lebih berbahaya daripada ini. Jadi gini guys, saya ingin jelaskan. Oh sebelum itu kita langsung coba tes dengan air aromanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan guys, lihat. Dia berubah jadi warna biru guys. Dan ini juga kita lihat. Nah ini guys, kita lihat. Dia tidak mau berubah guys. Tidak mau berubah. Maka silahkan nilai sendiri. Nah, kalau mau siap oke, kita bisa lihat bagaimana persiapan kita. Ini beras guys. Beras dari kita tuang. Ini kita lihat guys, apa yang ada di dalam beras dia. Nah, kita ada kayak orang yang cuci beras pakai es tomat. Kalau naik baik terbaik ini. Karena kita lihat guys. Nah, kita lihat bedanya. Ini guys, mungkin bisa dilihat. Nah, ini putih seperti biasa. Ketika kita nyuci beras kan, memang kita ketika nyuci beras ada kita buang putih. Ini pakai air teman guys, kita bersihkan itu putih. Tapi lihat ini guys, dia kuning seperti kehijauan. Itulah bukti bahwasannya di dalam beras kita itu ada pestisida. Kenapa? Kita kira mungkin untuk membersihkan hama dan seterusnya kita memang butuh. Tapi makanya kita nggak bisa istilahnya menghindari itu. Kenapa? Karena memang kita sekarang sudah kebutuhan kayak begini. Makanya kalau kita katakan kenapa orang-orang zaman dahulu itu ketika nenek-nenek kakek kita itu umurnya panjang-panjang sehat-sehat, karena mereka jarang ada kimia guys. Seiring perkembangan zaman maka kita lihat bisa bagaimana perkembangan kimia itu. Kemudian untuk selanjutnya, nah kita akan coba di yang namanya teh ya. Jadi ini salah satu kandungan daripada air karoma itu dia microclustering. Apa microclustering itu? Microclustering itu adalah yang dia bisa masuk ke sel-sel terkecil kita. Kita coba ya. Pernah kita bisa buat yang kayak gini. Kan buat kita gunakan air karoma. Kita coba ya, kita coba kan. Nanti kira-kira Nah, ini juga sangat bagus untuk anak-anak, apalagi ketika kita menginginkan kecerdasan untuk anak kita, ya kan? Karena memang tidak semua air guys yang bisa dia masuk dan berguna untuk itu tadi, masuk ke dalam sel-sel terkecil, salah satunya otak. Nah, jadi tubuh kita 80% tuh mengandung air, makanya tidak semua air ternyata bisa menjangkau yang sel-sel terkecil dalam otak. Maka kita bisa lihat guys, kuningnya, kuning banget. Beberapa kali kita cicipin tadi. Dan ini misalnya, nah, kuning-kuning putih sedikit, ya kan? Dan ini bisa kita lihat perbedaannya, kuningnya jelas. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai. Maka kita bisa melihat bagaimana nih daripada hasil riset kita. Maka di sini sedikit kami ingin menjelaskan. Jadi air karoma ini itu mengandung 3 unsur yang sangat luar biasa. Pertama alkaliz, kedua antioksidan, dan ketiga microclustering. Nah, jadi dalam airnya juga pertama ada alkaliz, makanya seperti katakan tadi air kasnya atau kita katakan alkalin. Maka seperti yang kita katakan di awal, orang-orang yang tidak percaya alkalin maka meragukan alkalin, berarti dia sama saja dengan meragukan zam-zam. Kenapa? Karena pH zam-zam itu alkalin, ya kan? Kemudian ada antioksidan. Nah, jadi antioksidan, ini yang kita mungkin jarang kita temukan, apalagi di air, kan? Karena jarang kita dengar ada dalam air itu kandungannya antioksidan. Alhamdulillah di sini di air karoma kita ada antioksidannya. Kemudian microclustering yang seperti saya jelaskan tadi. Manfaatnya apa guys? Nah, jadi ini sedikit kami ingin menceritakan.
Jadi saya pernah membaca buku karya Dr. Hiromi Shinya. Jadi beliau itu peraih Nobel, ya, peraih Nobel luar biasa. Nah, yang mana dalam bukunya itu The Miracle of Enzyme. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya dalam tubuh kita ini itu ada namanya enzim pangkal. Ya. Enzim pangkal ini itu merupakan salah satu yang sangat paling terpenting di dalam tubuh kita. Apa itu enzim pangkal? Nah, jadi enzim pangkal ini adalah kalau mungkin bahasa mudahnya sebagai dokter atau rumah sakit dalam diri kita. Nah, maka ketika ada racun atau ketika ada virus atau ketika ada penyakit yang masuk, maka yang menjadi salah satu tangannya adalah enzim pangkal. Nah, semakin kita tua, semakin kita banyak mengkonsumsi rokok dan seterusnya yang menjadi bersifat racun, maka enzim pangkal ini semakin lama akan terkikis. Buktinya bagaimana? Coba ini kita bisa menyaksikan bahwasanya anak muda ataupun ketika kita masih muda dibandingkan dengan orang tua, ketika mereka terluka atau ketika mereka dapat injury, sakit dan seterusnya, maka yang paling cepat sembuh itu kita bisa cek itu ada anak muda daripada orang tua. Anak muda lebih tahan, daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada orang tua. Anak muda lebih cepat sembuh daripada orang tua. Kenapa? Karena enzim pangkal, nah itu luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan kita sebenarnya udah sehat dari dasarnya. Sebenarnya kita nggak butuh obat apapun selagi kita menjaga pola makan kita. Maka benar yang dikatakan oleh salah satu dokter luar biasa dari Barat, kalaulah misalkan umat manusia ini untuk menjalankan 3 sunnah saja, sunnah makan, ya kan? Sunnah tidur dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, maka sekiranya saya tidak lagi menjadi dokter. Kenapa? Karena orang sehat semua. Itulah luar biasanya daripada dan berikan Rasulullah. Maka itulah untuk jadi kita perhatikan bagaimana kita bisa benar-benar untuk bisa menjadi kesehatan itu. Maka lihat seperti itu tadi, enzim pangkal yang semakin lama dipakai itu akan berkurang. Nah, ibaratnya kalau kita pakai mesin, ya kan, atau rumah sakit gitu kan. Ketika kita ada ceknya terkelupas, kemudian aja alat-alatnya yang sudah tua, kan semakin lama semakin rusak. Begitu juga dengan enzim pangkal, semakin lama kita biarkan dia akan semakin rusak. Nah, makanya salah satu yang terbaik untuk memperbaiki enzim pangkal ini adalah air. Kenapa guys? Karena 70% tubuh kita ini air. Nah, makanya dengan adanya air ternyata itulah yang diteliti beliau. Maka kita bisa melihat buku beliau itu, salah satu beliau menyarankan itu untuk bisa kesehatan adalah dengan meminum air alkalin. Maka dari hasil penelitian beliau dengan orang-orang yang sering, ya kan, jadi beliau itu dokter yang mendapatkan Nobel karena beliau sering meneliti antar Jepang dan Amerika dengan dua latar kehidupan yang berbeda. Maka beliau di sana merumuskan suatu masalah, mendapatkan solusinya untuk terapi kesehatan ini. Maka seperti di Jepang guys, itu udah lebih dari 6.500 dokter mereka terapi dengan menggunakan air kita, air alkalin, merek kita air Karoma itu dari perusahaan energi tersebut. Nah, jadi ini terkhususnya nih masyarakat Gayo atau masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Maka ini, alhamdulillah ini air Karoma telah ada di tempat kita. Nah, makanya bagi masyarakat yang ingin, dan mari kita sama-sama berkonsultasi, mari sama-sama kita menuju kesehatan. Jadi kita sedang ada program ini. Nah, nanti kita kita anturkan bawah ini. Jadi ini kita ada program sehat dan sedekah dari umat untuk umat bersama Rega Group. Maka kita bacakan ya guys, kepada kaum muslimin. Nah, silahkan jangan sungkan untuk konsultasi dan mengambil air Karoma. Air kesehatan hasil penelitian ilmu Jepang selama 30 tahun dari Elzam bersama Rega Group. Anda, nah ini poin pentingnya, Anda perlu infak seikhlasnya. Karena jika Anda berinfak berarti Anda telah membantu kami untuk terus melaksanakan program ini. Jadi guys, selanjutnya tidak usah dipikirkan atau malu dengan jumlahnya. Anda cukup sehat dan kuat beribadah serta bekerja, kemudian melahirkan generasi yang bisa membangun bangsa dan umat ini, maka tujuan kami telah tercapai. Ya, bagi yang punya program yang sama untuk program dakwah dan kesehatan, maka mari kita sama-sama, mari kita bekerja sama. Bagi masyarakat mungkin yang mohon maaf pada saat ini atau pada kedepannya mungkin belum ada rezeki, apa-apa, datang aja tempat kami, tidak usah bawa apa-apa, ya kan?
kita akan konsultasi, kita akan mencatat, kita akan merincikan ada keluhan apa dan seterusnya. Kita akan mencoba membantu. Kita akan mencoba membantu, hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Ya. Apapun yang kita, ini kan ikhtiar kita. Kalau hasilnya ada kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kembali kepadanya. Maka jangan segan-segan ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang mau datang, ayo, mari sama-sama kita datang. Mari sama-sama kita datang ke pabrik air Karomah, tepatnya di Dusun Bukit, Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia. Negara kita tercinta. Jadi tidak usah sungkan-sungkan, datang kemari, kita akan mudah-mudahan kita membantu dan sama-sama kita istilahnya berjuang, sama-sama kita bisa menjadikan generasi kita generasi yang sehat, cerdas, dan akhirnya kita bisa membangun sama-sama bangsa ini, membangun umat ini agar kita memang benar-benar menjadi kuntum khairu ummah. Kita menjadi sebaik-baiknya umat, kita menjadi sebaik-baiknya generasi, kita menjadi sebaik-baiknya masyarakat yang bisa berbakti kepada bangsa negara ini. Yes. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan setelah guys mungkin kami akan terangkan nanti ya, ada beberapa, dan kita juga ada di sini guys. Jadi mohon maaf sebelumnya, kita ada juga hasil daripada produk kita. Ini ada Adam Water, dan ini ada Shifa Water, dan ini ada Hawa Water. Manfaatnya apa guys? Ya, silahkan nanti hubungi aja, kita bisa lihat di sini. Ada banyak sekali manfaatnya. Ya, ada banyak sekali manfaatnya. Silahkan baca saja di sini. Nah, karena banyak sekali. Kalau kita jelaskan nanti, bisa juga kita jelaskan, cuman lebih baik kita konsultasi bersama. Oke guys, mungkin ini saja yang dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga bisa benar-benar ini menjadi suatu yang bisa nanti mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan daripada Allah SWT, dan bisa membantu umat dan bangsa ini. Nah, semoga ketika kita bersama-sama berinteraksi di dunia, kita sama-sama bekerja sama di dunia, kita sama-sama bermuamalah di dunia, semoga kita nanti bisa bersama juga di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Amin. Oke guys, mungkin itu aja. Salam dari kami Reggae Group, salam dari kami Air Karomah, dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.